ini adalah salah satu produk yang dijual oleh perusahaan yang satu ini, yang mana labanya terus mengalami kenaikan, padahal kalau kita lihat secara historical PE-nya itu terus mengalami penurunan. Apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan pembelian? Akan saya ulas laporan keuangan dari ISSP 2023. Seperti apa bisnisnya dan juga apa yang membuat labanya terus naik akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK) atau kode saham ISSP berada di harga 312 saat saya take jam 10.50 tanggal 18 Maret 2024. Secara profil perusahaan, ini perusahaan dalam negeri memproduksi berbagai macam pipa baja tabung dan berbagai produk terkait lainnya, yaitu ya memenuhi standar bla bla bla. Terus dikenal luas seperti di Jepang, Singapura, Taiwan, Amerika, Australia dan sebagainya. Tuh. Terus ISSP ini pengendalinya itu PT Cakra Bakti Para Putra dengan 55,94%. Udah IPO sejak Februari 2013 tanggal 22. Jadi sudah 11 tahun. Oke. Secara corporate action perusahaan bisa dikatakan jarang-jarang lah ya bagi dividen tidak serutin itu, tapi beberapa tahun terakhir sering. Tahun lalu itu 6 per lembar. 6 per lembar kalau kita hitung tuh 42,56 EPS-nya ya. Itu yang dibagikan senilai 14%. Kalau hal ini terjadi kemungkinan ya 69,31 kali 0,14 di 9,7. 9,7 dibagi harga sekarang 3,12 3% lah ya rata-rata masih. Oke, itu ya potensi dividen yang akan dibagikan. Nah, kalau kita cek ya berdasarkan historicalnya, ini kita full screen, pendapatannya ini berada di angka 6,4 triliun pendapatannya. Dan ini pendapatan paling tinggi sejak 2012. Oke. Secara net profit mana nih? Nah, ini secara net profit itu 498 M. Dan kali ini paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu ya. Secara PE, nah ini terus menurun. Ya, sejak 2012. Sorry, ini IPO baru. Ini perusahaan apa nih? ISSP. Ya, ini udah ISSP. Oke, ini udah 6,4 ya, benar ya. Secara laba kita lihat dulu ISSP. Takutnya masih sebelumnya. Omset ya 6,4 benar. Secara PE ini murah ya dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. 5, 7, at least masih di bawah 10 dan sekarang berada di angka 4. Ini murah. Murah banget untuk perusahaan. Nah, apa yang kita ulas, laporan keuangannya seperti apa kita ulas ya. Oke, dari segi aset dulu. Kayaknya ini kita belum pernah bahas ini. Asetnya kasnya 176M, di mana 176M kalau kita cek secara kas perusahaan itu depositonya 50M, sisanya itu dalam bentuk kas. Oke, paling banyak di kas lah masih. Deposito kecil tapi dibandingkan tahun lalu ada lah ya, harusnya ini berefek di penghasilan keuangan. Oke, udah. Terus liabilitas, kita lihat liabilitasnya. Utang bank jangka pendek gede 1,7 T. Wow. Terus ada utang obligasi mereka 197 M dan utang sukuk 1,13. Utang bank juga ini tambah 708. Kalau di total utang bank jangka pendek 1757 ditambah obligasi 197 tambah utang suku 113. 2 triliun utangnya. Wah, ini catatan PR-nya di sini. 2 triliun dan ini jangka pendek. 2 triliun dengan kas tipis hanya 100 M. Cuman ya bahkan kalau ditambah piutang pun masih nggak bisa nutup ya. Tuh ya. Tuh utang jangka pendek loh. Yang jangka panjang mereka ada lagi, yaitu utang obligasi 300, sukuk 200, jadi setengah M. Setengah T. Jadi secara kesehatan perusahaannya dalam tanda kutip agak bahaya.
Tapi mereka punya saldo laba yang tidak dicadangkan tuh 1,2. Oh bukan, 2 triliun, 2,1 T. Nah ini bisa nih untuk bayar kalau paling mendesak ya. Tapi efeknya ke ekuitasnya nanti turun jauh. Ekuitasnya naik loh, ini 7,9, naik 500 M loh, bagus banget. Nah ini kita lihat dari segi penjualannya. Penjualannya tuh nggak naik signifikan loh, padahal 6455 kurangi 6255 hanya naik 200 M ya. Hanya naik 200 M, naik 3% lah ya. Hanya naik 3% aja, tapi pinternya mereka itu adalah mereka menekan juga beban pokok pendapatan jadi 5,3. That's why di laba kotor atau gross profitnya ini naik lumayan. Kalau kita hitung kenaikan gross profit itu di angka kurangi 758 611 300 M ya. 300 M itu senilai 40% loh. Dari sini aja udah 40%. Tambah ini pendapatan lain-lain, terus mereka berhasil menekan beban lain-lain juga. Bagus ini. Yang berakibat net profitnya naiknya 60% kalau nggak salah. Kita hitung ya. Sebelumnya tahun lalu 305, tahun ini 498. 498 miliar. Kurangi 305 860 ya 192 M. Nah 62% kenaikannya, lumayan besar ya ini ya, sangat besar bahkan. Kenaikannya lumayan. Terus kalau kita lihat arus kasnya, aktivitas operasi, wah sebelumnya 2 tahun minus, ini positif, bagus. Yang membuat tahun lalu minus itu mungkin karena ini ya, beban pokoknya gede, bayar pemasoknya gede ya. Terus sebelumnya ini masih sisa 200 M, bagus banget ini. Terus aktivitas investasi mereka keluar lagi 62 M buat beli aset tetap 63 M. Oke, bagus. Kalau aktivitas pendanaan, nah ini keluar 12 miliar. Jadi ini mereka bayar hutang ya, ini hutang jangka pendek 7 triliun dibayar. Wow, bagus. Tapi mereka dapat pinjaman juga 6,7, refinancing aja sini. Oke. Itu sih jadi oke aja secara cash flow, masih oke. Secara cash flow masih oke. Cuman kalau kita cek secara penjualan ya, penjualan kenaikannya di lini bisnis yang bagian apa ya? Penjualan dan pendapatan jasa note 27. Note 27. Wait. Nah, ini 23, 24, 25, 26, nah ini 27. Lokal dan ekspor. Wow, ekspornya turun ya. Ekspor paling tinggi 2021 capai 500 M. Sekarang udah di 242 aja. Turun bahkan lokalnya yang oke. Lokalnya terus bertumbuh. 2021 itu di 4,8. 2022 naik 6 triliun. Sekarang 2023 6,2. Bagus sih. Lokal pipa hitam naik, pipa spiral naik, pipa mekanis naik, pipa air juga naik, pipa perabot yang turun ya. Sebelumnya 791 M hanya 726. Strip dan plat turun juga. Pipa stainless naik, oke, bagus. Tiang turun, jasa dan lainnya turun juga. Oke, so far rata-rata naik ya. Mungkin nantinya yang akan naik terus ya menurut saya ini pipa stainless ya. Pipa stainless akan bagus sih, naik terus. Ini juga naik sih, 3 elemen ini naik terus juga. 4 ini pipa hitam, pipa spiral, mekanis, pipa air nih naik terus. Kalau yang ekspor pipa hitamnya naik aslinya. Cuman yang lainnya ini yang turun. Oke, itu sih. Nah, ini beban pokok pendapatannya kan turun 5,3. Pemakaian bahan bakunya turun ya. Pemakaian bahan baku turun tapi berhasil mendapatkan omset yang gede. Jadi marketingnya bagus, cemerlang. Jadi secara produksi hasilnya ini turun ya. Ya, hasilnya turun. Tenaga kerja langsungnya naik ya, bagus. Beban pabrikasi. Wah. Secara pabrikasi juga di manufacturingnya juga itu juga ya naik ya. Jadi hasilnya
secara apa ya, secara manufacturing juga aslinya naik, cuman mereka berhasil menekan di pemakaian bahan baku sih. Bagus ini, bagus banget. Beban pokok pendapatan ini Sino Glory bla bla bla. Oke, pendapatan lain-lain. Oke, pendapatan bunga dapat 293 juta. Ini dalam juta ya? Ya, 293 juta. Sebelumnya 96. Ya menurut saya better lah ya, menarik lah ya, naik lah. Oke, itu sih beban penjualan dan distribusi. Nah, ini ekspor dan pengirimannya 104 M. Oke, ekspor dan pengiriman 104 M, sedangkan omset ekspornya sendiri 242. Wah, agak PR juga nih. Ekspor dan pengiriman ini meskipun juga tambah pengiriman dalam negeri ya. Tapi kalau bisa kan ekspor dan pengiriman let's say 104 M, tapi jumlah ekspor mereka lebih tinggi. Itu aja sih komisi dan klaimnya. Oke. Itu sih. Oke, tadi sudah dibahas apa? Dari segi kenaikannya karena apa, terus juga ini sudah dibahas juga arus kasnya masih oke juga, tapi catatan PR-nya adalah utang jangka pendeknya. PR-nya di situ. Terus kondisi sekarang dihargai 2,2 T. Wow, di Stockbit dihargai 4,4 T. 4410 kalau kita bagi dengan jumlah lembar, harga wajarnya menurut Stockbit itu di 613. Wow. Sekarang let's say 600 harga wajarnya lah. Sekarang 312 terdiskon 288 bagi 600. Terdiskon 48%. Ini menurut perhitungan Stockbit. Menurut analis tidak ada yang merekomendasikan. Oke, kalau menurut saya ini tetap murah perusahaan. Kita sudah tahu tadi ya, secara revenue terus naik. Mereka juga cerdas juga menekan beban pokok penjualan. Tapi tantangannya itu tadi utang jangka pendeknya. Itu sih tantangannya. Tapi segi bisnis tadi ya kita cek beberapa. Ini kemungkinan akan jadi primadona 4 pipa-pipa itu. Pipa hitam, spiral, pipa air. Nah satunya apa? Sama tambah pipa stainless menurut saya. Itu mungkin 5 produk yang terus akan melakukan kenaikan ya di ISSP. Dan menurut saya harga sekarang worth it untuk melakukan pembelian. Kalau secara teknikal ISSP sendiri sahamnya kita cek ya, dia konsol dan ini bagus. MA200 ya di atas bagus banget. Jadi ini menurut saya ISSP bagus. Di atas 3 garis hijau ini masih bagus sih, 304 lesnya 300 masih bagus. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang ISSP. Kenaikannya sudah terjawab karena apa, dan menurut saya apakah ini is time to buy, menurut saya bisa juga teman diatur manajemennya, dan yang terpenting disesuaikan dengan preferensi masing-masing, dianalisa lagi. Jadi itu, dan semoga bermanfaat, dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.